Pasti dia buka kerpe anak. Nggak lepas dari zaman. Padahal pura-pura doang acting nggak macam betul aja. Kerpean lo jadi sudahlah. Acting. Kamu lagi ngajarin generasi berikutnya itu sama kayak generasi kamu masih baca kerpekan itu. Kalau kamu belajar sebelumnya kamu nggak perlu itu lagi. Kamu menguasai bahannya kamu nggak perlu itu lagi. Macam betul aja. Aku balas WA. Ini dari Bapak Negara. Oh siap om, I love you om. Aku ini dulu lah menikmati apa namanya Mbak Ika. ST. Aku nggak bisa baca masalahnya. ST. Ini udah nih Pak. Udah. ST sehat tentrem. Sehat dan tentram. Ya. Maaf Om. Aku potong, aku opening nih ya. Ya, opening. Langsung ya. Gas ya. Gas. Yakin nih? Yakin. Nggak pakai pegangan. Aku pegangannya sama ini aja. Cheers dulu lah. Yes, biar nggak salah paham. Hai. Lu kayak gimana? Dua. C. Oh, aku bingung manggilnya men. Santai bro. Tuh, kakinya tuh gemeter-gemeter gitu. Nah, aku penjahit. Oh, penjahit. Ya. Kalau di Indonesia jadi penjahat loh. Oh, bisa juga sih. Lakinya penjahat, perempuannya penjahit. Itu pekerjaan paling bagus. Goyang-goyang kaki dapat duit itu udah gitu kan. Nggak ada kerjaan. Kipas sama duit langsung. Ya, kalau Morris ya, dia gerak kaki tapi gerak tangan juga baru dapat duit. Baru kemarin aku Penjahit, gerak kaki aja udah dapat duit. Dengar. Kalah dia. Dengar dulu, baru kemarin aku ajak Morris ke sini kan. Kok kita bisa ngomongin Morris ya? Iya, itu nggak tahu deh chemistry ya. Baru kemarin aku panggil dia tiba-tiba dia ngomong macam cool aja. Padahal aku tahu dia bejat anaknya. Kalau aku tahu tentang Morris itu dia ganteng iya gitu kan. Skillful iya gitu kan. Keren iya gitu kan. Aku pancing pertanyaannya. Waktu zaman-zaman itu apa nggak ada sih yang hari-hari nyambut? Nggak mau jawab. Nggak mau jawab dia ya. Aku lihat. Dia nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Tapi jawabnya di belakang kali nggak di luar kamera. Sudahlah. Nggak boleh gibah. Apa gibah? Zuzon. Om, sebelum kita Siap. tak kenal maka tak kenal Om. Katanya ya siapakah? Ya. Men, kamu. Ya, oke. Kamu manggil pemirsamu apa? Bomberman dan Bomberwati. Ini acara namanya Bom. Oke, nama acaranya Bom. Terima kasih saya diajak nongkrong, Nongki. bareng, minum bareng di acara Bom. Kepada para bomberman dan bomberwoman. Salah lagi aku ya, Bomberwati ya. Aku kira tadi gini loh, apa ya panggilannya Oktav nih ya? Apakah Pandemiwan dan Pandiwati gitu ya? Kan kita nggak boleh nyebut pandemi. Kenalan dulu. Iya. Oke. Om, itu burungnya dari mana nih? Ini burung saya sendiri. Itu kemarin tutup aja lah gitu kan. Saya Igo Blado. Igo Blado. Om Igo Blado. Igo Blado. Itu aja. Oke. Saya adalah apa yang saya pikirkan. Itu nama panggung apa nama asli? Nama panggung. Igo nama panggung, Blado nama anjing saya. Sumpah. Iya. Kan nggak ada yang tahu kan. Nggak tahu ya, Blado ya. Kamu tahu lah, kamu pura-pura nggak tahu aja. Itu aku nggak suka. Kamu mau ngomongin pemirsamu itu namanya. Pemirsa Bomberwati gitu ya. Bomberwati saya sama Oktav ini dari tahun 98 kita udah main bareng. Bohong, itu hoax. Satu band, abis itu kita bikin demo zaman itu, terus kita ke Jakarta naik angkot keliling. Terserah lu ngundang aku. Keliling kita ke namanya Major Label A, Major Label B, naik angkot. Naik Metro Mini, turun jalan kaki 500 meter 3 kilo, bawa demo satu persatu.
kita ketemu sama artis si A lagi nongkrong di label itu yang udah, wih gayanya artis banget. Ya sudah lah, memang dia artis kali ya. Padahal waktu kita ke sono tuh itu abis gituan tuh. Iya betul. Nah, terus abis gituan, si Harimnya keluar pakai handuk ya kan. Nah terus ini sekarang kayak bumerang gitu kan jadinya. Kan gue iya kan kayak bumerang. Dia ngundang saya, sekarang saya jadi tentang dia aja lah. Gitu. Kamu mau tahu-tahu tentang dia enggak? Gitu. Aku yang cerita gitu kan. Terserah. Acis dulu mamen. Ya. Aku manggilnya siapa nih? Sekarang teman-teman lebih manggil Igo. Om Igo. Ya. I'm getting old man. Wise banget pokoknya itu. Wise man crazy. Soalnya old man wise. Jangan crazy. Old man. Kalau di Bali kata Om itu saya selalu pembuka, bro. Om Swastiastu. Pas mau pulang lagi dipanggil lagi Om Santi Om. Gitu. Jadi saya dipanggil Om aja lah. Om Igo. Ya, Mamen. Lahir di Bali. Saya Apa lahir di Pulau Beda? numpang lahir itu di Paris Van Java. Kota Di Bandung, ya. di Bandung. Tapi sayangnya di sana hanya sampai umur 1,5 tahun. Jadi istilah Paris Van Java yang dunia tren mode Indonesia ya saya nggak ketemu lah. Artinya saya nggak ngetren banget karena saya hanya 1,5. Pada tanggal berapa tuh lahirnya? Saya 16 September 1974. 1974. Kalau untuk hitungan umur segitu dah umurnya ya. Ya kira-kira gitulah. Yang pasti Om Igo berarti adalah bintangnya horoskopnya Virgo boy. Nah, padahal Virgo itu gambarnya perempuan. Iya ya? Iya kan Virgin. Virgo. Terus kamu bilang Virgo boy. Kamu bahas siapa nih gitu kan ya? Lady boy maksudnya. Kamu percaya nggak sama horoskop? Aku percaya lah, sedikit tidaknya percaya. Terus percaya sama horoskop gitu? Aku percaya. Kalau di Bali kan kita ada buku apa? Percaya, aku percaya semuanya. Itu percaya ya? Aku percaya. Aku nggak percaya satu aja. Apa tuh? Sama kamu. Oh, Virgo, bukan Virgo boy kalau beliau. Beliau. Om, Om. si Om. Virgo Om. Virgo mah. Karakter Virgo. Ya. Karakter Virgo itu gini. Banyak orang bilang Virgo itu perfeksionis. Bukan. Virgo just by order. Maksudnya harus sesuai urutannya. Kalau udah di planningnya gini, itu aja ikutin. Terus kesepakatannya apa? A duluan apa B duluan? Kalau B duluan, B, habis itu D, habis itu A, habis C. Kita sepakat, then we do. Itu sebenarnya. It has to be in order, bukan not perfectionist. Realitanya sebenarnya bukan tidak seperti itu. Ya, realitanya ganteng. Itu masalahnya gitu loh. Terus kamu marah lagi sama aku. Seriously, Virgo tuh banyak orang ngira Virgo is perfectionist. No, that's not the point. Virgo is it has to be in order. No. Karena ini vodka ci kemen arak, kalau bahasa Bali lah go. I love you, my man. Asik Om. Om Igo. Yes. Thanks a lot. Saya terima kasih banyak. Di acara Bob kita baru merintis dan kita sih buat aja, apalagi aku dalam di zaman sekarang kita tahu lah pandemi. Aku mau buat karya bingung, mau buat begini bingung, semua serba disikat gini gitu, tapi ya lah. Kalau katanya sahabat aku dulu, what a fun they say. Kan, gitu kan? Ayo lah. Gimana nggak tahu? Aku hidup sama dia. Saya penggemarnya BKJ3, belok kiri jalan terus. Wah, dia keren banget. Kamu harus cari di YouTube belok kiri jalan terus. Nggak ketemu. Ada. Itu keren banget. Dan ketika beliau menghilang, saya yang bingung. Tiba-tiba nongol di sebuah karya yang maha karya. Dan saya diajak terlibat kecil dan saya senang sekali.
alah udahlah. Ini yang malu. Ya malu. Santai. Bagi saya selalu mendengar salah seorang sahabat saya, panutan saya, mentor saya. Kita ini bukan siapa-siapa dan semua karya, semua ide itu hanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Itu kalau saya, aku nggak mau bahas itu, tapi belakangan ini jujur aja aku kenapa berharap sampai aku ngomong lah ya. Jujur aja nih Bung Maman, berarti Om Iko, tolong dong luangkan waktu datang ke acaraku di programku ini. Aku pingin ngebahas satu nih. Oke, Dan. Ada. Aku tahu sosok Om Iko ini seperti apa. Tapi kok tiba-tiba aku kaget. Dia bisa loncat tuh yang tidak seperti senalarku. Kok tiba-tiba cetak nih ke sini. Main lukisan. Gini. Oke. Ini gila loh. Wih, Igo main lukisan. Dan tiba-tiba lukisan itu bukan hanya lukisan biasa, tiba-tiba jedet sampai aku jujur. Ya. Aku post tuh. Kaget aku. Itu terlibat dari mulai tahun kapan itu bisa sampai Saya tanya balik, kamu kagetnya kapan? Loh, kagetnya karena setahunnya saya berapa tahun ini aku nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu kan? Iya, nggak pernah tahu, tiba-tiba kok Jadi gini, flashbacknya itu ke 2010. Boleh nggak bicara lebih sederhana? Oke. Nah, artinya gini, apapun yang kalian lakukan, kalau kalian memang benar-benar mencintainya gitu ya, walaupun kamu tidak tahu gitu ya, kalau cinta ya, kamu nggak tahu nggak apa-apa. Kalau kamu cinta, kamu akan berusaha sebisa yang kamu mampu. Sebisa yang kamu mampu. Cinta nih. Iya, benar, cinta sama seni ya. Saya cinta sama musik dan kemudian mencintai lukisan, mencintai grafis juga. Dan ketika cinta, kamu akan melakukan apapun segenap kemampuanmu dengan segala keterbatasanmu gitu. Tapi nggak apa-apa, kerjain aja. Kalau cinta, pasti kamu akan melakukan segala-galanya. Bisa sampai kecemplung ke arah sana. Ya, flashback boleh. Tahun 2010-2011, saya nggak punya rumah. Tiba-tiba sahabat saya memberikan saya sebuah rumah di dekat pantai. Wow. Di dekat pantai Mertasari. Aku nggak tahu. Jujur, aku nggak tahu. Ya, makanya aku cerita ya. Beberapa teman-teman hadir. Rumahnya berluas 6 are. Wow, sampai detil. Ya, bangunannya setengahnya. Luas ruang tamunya 1/4 dari luas tanahnya. Luas ruang tamunya saja. Besar, bro. Halamannya gede banget. Itu sahabat saya sejak kecil. Duduk SMP, masuk SMP kelas 1 duduknya sama dia. Saya sering main di sana, nginep di sana sampai kemudian ketika saya jatuh, sahabat saya Erik Raditya, dia menarik saya tinggal di sana. Siapa namanya, Om? Erik Raditya. Ya. Erik Raditya. Ya. Dia menarik saya tinggal di sini. Saya izinkan kamu tinggal di sini 3 tahun, tidak membayar 1 rupiah pun. Coba pikir, tahun 2011 itu masih sekarang lah ya. Ada nggak orang minjemin rumah? Nggak ada. Nonsen. Hoak lah zaman Itu sekarang. terjadi pada saya. Nah, ruang tamu yang besarnya 1/4 dari luas tanah itu, saya diam. Istri 1, anak 2 masih kecil. Terus saya buat itu menjadi art space. Nah, art space inilah kemudian masuklah para Itu awal dari semua. Awalnya, sehingga, dari ya. nyemplungnya saya. Nyemplung apa dicemplungin diri nih? Enggak, saya suka dan saya menyemplungkan diri saya. Oke. Saya nggak suka kecemplung. Saya lebih senang mencemplungkan diri. Oke. Kalian mandi basah aja. Nah, itu awalnya. Ketika di fase itu gerakannya juga cepat karena saya sama Mabro 2011. Saya sama Mabro mengalami industri musik cukup panjang. Sehingga cukup paham dari hulu hilir bagaimana sebuah lagu dibuat sampai itu dicetak di pabrik nggak tahu lah gitu ya. Nah, di dunia seni rupa khususnya di Bali, saya lihat banyak hal yang bisa saya ingin sharing, explore explore, dan
menyemplunglah saya. Ya. Oke. Berlakulah 3 tahun. Begitu itu harus saya kembalikan karena memang waktunya habis. Saya diam. Itu artinya 2013. Dari 2011 ke 2012 itu 2 tahun. Tapi sepanjang perjalanan itu pasti ada feedback. Ada feedback, ada pro dan kontra. Pasti, aku senang pertanyaan ini. Kembali sih, hati-hati. Itu ini menarik nih Om. Serius nih? Ini menarik nih Go. Ini menarik banget. Yang pasti ini salah satu menjadi motivasi dan inspirasi para bomberman yang membuat di sana. Ya. Gini, bedain dulu lah. Kalau Anda seniman, Anda seniman. Kalau Anda berada di belakang layar, diamlah di sana. Kalau Anda berada di depan layar, beradalah di sana. Iya. Fokus saja masing-masing. Ya, oke. Kalau saya tahu kok, saya orang belakang layar. Oke. Dan saya fokus dengan posisi belakang layar saya. Oke. Sehingga saya nggak akan pernah mencari panggung untuk diri saya, mencari panggung untuk sahabat-sahabat saya seniman itu. Sehingga kita fokus pada masing-masing. Nah, teman-teman yang berada di atas panggung, kamu juga harus fokus pada panggungmu, harus latihan apapun kan gitu. Itu ya. Itulah namanya sinergi, kita bisa kompak, bisa maju bareng-bareng. Tapi kan pasti ada pro dan kontra di sana. Pasti ada konflik yang terjadi di sana. Ada gini, siapa Igo? Igo taunya Igo itu anak musik, dia nggak tahu dunia seni rupa, dia nggak tahu fine art. Saya bilang saya nggak perlu tahu fine art. Yang saya tahu how to. Kalau di dunia musik, mendirect kan istilahnya. Kalau di dunia musik, saya kan bukan orang pintar buat lagu. Saya juga bukan musisi yang ngetop. Tapi kan saya belakang layar yang biasa buatin konser. Boleh nggak saya buatin konser untukmu, gitu kan ya? Nah, tapi dalam bentuk seni rupa. Nah, saya hilang dari 2014, saya kembali di 2021. Entar lu jangan kejauhan dulu. Aku masih mau ngambil dari terima dia. Enggak, itu cepetan gitu. Dilengkapin tuh. 2011 2013 dengan maaf aja ya para talent dan artis. Ini bukan main-main Om. Ini bukan main-main. Orang-orang ini maestro loh. Seriously, yes, benar. Maestro. Karya-karya mereka bukan karya yang aduh 1003 lah. Ini satu goresan tentang satu tangan dia aja harganya gila kan. Dan terima kasih, saya hanya ingin sharing apa yang Octave bilang benar, dan saya akan mengungkapkan satu lagi bahwa kalau kamu memang benar cinta, kamu akan bertemu dengan apa itu sesungguhnya. Octave, bulan Juni mendatang. Iya. Saya menjadi salah satu undangan dalam hanya 20 nama untuk hadir bagaimana karya Picasso datang ke Bali. Ampun. Nah, artinya saya yang ingin saya share adalah ayo apapun pekerjaanmu, fokus, pasti bertemu sesuatu. Nih gini ya, aku bukan ngebocorin, tapi mungkin aku reminder ya. Kemarin nih baru aja Omigo membuat satu pagelaran mahakarya salah seorang maestro Bali, dan itu pecah gila dan ampun Om, itu orang nggak, aku berharap ya beliau datang ke sini, aku pingin ngobrol sama beliau. Kok bisa dapat inspirasinya kayak nggak bisa, aku untuk ngucapin kata-katanya susah. Beli mangkuk ya. Iya, mangapel. Ya. Beli wayan sebenarnya, wayan jero apel. Gila. Beliau mangkuk apel gitu ya. Nah, saya pribadi tidak mengerti lukisan, tapi saya mendampingi beliau sejak berarti sekarang berapa? Hampir 2021 sekarang. Hampir 10 tahun. 10 tahun hanya mendampingi saja. Dan beliau juga membuat sebuah karya yang gila. Dia support seorang sahabat kami yang dari kita nothing,
nothing, aku bilang aku nothing di sini. Tapi dia support dengan karya itu. Tunggu aja, pasti kita akan tunjukkan. Ya. Itu namanya Barisan Badai. Ya. Ngeri. Jadi Itu aku merinding. berapa tahun lalu yang launching di lapas yang saya ikut? Ini yang Barisan Badai aku ngeri. Ya. Karena sosoknya ini itu dia, tapi ini diruji. Di sini dia pegang. Wah itu waduh. Itu dibilang surrealis. Aku nggak ngerti lah apa namanya. Keren. Ngeri. Aku merinding. Begitu mau melihat ngeri aku. Nggak bisa ngomongnya nggak. Aku maaf ya, karena waktu itu aku hanya tektokan sama Omigo. Aku belum bisa bertektokan sama beliau. Jadi aku lah yang cerita. Jadi tahun itu Antara Base mau launching. Bukan Antara Base. Ntar dulu, aku cerita dulu. Oke. Yang dulu Antara Base minta tolong aku buatin logonya, sahabatku buatin artworknya. Itu berjalan. Iya. Berjalan berapa tahun kemudian situasi yang sekarang. Oktav menghubungi saya lagi. Iya, Dan betul. saya bilang sama Oktav, kali ini bukan saya yang mengerjakan, tapi Mangku Apel yang akan mengerjakan. Nah, karyanya luar biasa ini dia. Keren banget. Gila. Dan boleh nggak sharing sedikit cerita Boleh. tentang karya itu? Jadi Boleh. bukan tentang karyanya. Jadi mungkin bulan lalu Mangku Apel nelpon saya sekitar jam 8. Saya lagi di jalan, dia nelpon. Omigo, boleh nggak? Ini ada sebuah situasi, ada sebuah gerakan, dan butuh dana. Itu nih, kamu juga belum tahu karena aku belum cerita. Belum tahu. Ada gerakan, butuh dana. Ya. Boleh nggak karena karya ini dilelang untuk mensupport kegiatan itu? Wah. Dan saya bilang, tiang lunas ampura beli. Boleh nggak? Jangan. Mohon maafnya Jangan. beli. Nah, jangan. Karya itu hanya boleh hadir ketika launching, diserah terimakan kepada senimannya. Setelah diserah terimakan, terserah seniman itu apakah dilelang atau tidak. Kalau beli, yang kita hanya berkarya. Silahkan nanti beliau yang punya senimannya mau melelang itu monggo, bukan kita melakukannya. Sorry aku. Ini behind the scene aja. Aku sorry potong. Aku Boleh. Jadi aku sempat komunikasi nih sama beliau. Kayaknya ini yang dijadikan buat apa ya? Trademarknya lah ya. Aku udah ngomong sama sahabatnya aku juga, Dagir. Beliau megang dia bergerak di advertising dan baliho dan segala macam. Aku pengennya sih karya itu di blast di seluruh, kalau bisa di seluruh negeri ini. Ya betul, itu pesannya luar biasa. Aku kalau boleh, tapi aku nggak tahu karena aku nggak bisa masuk terlalu dalam ke sana. Just ID. Aku aja ngomong sama sahabatku, bisa nggak kira-kira kalau kayak gini ya. Aku nggak mau ngomongin, sorry. Pemirsa kayaknya dia udah mulai lupa sama contekannya dan saya senang banget saya bisa belokin dia ke sana ke sini. Saya tidak melupakan ini. Habis waktu habis. Kita ngomong banyak banget nih. Ini banyak, asik banget dibahas dan ini salah satu gimana ya? Waktu saya dalam keadaan itu, dialah yang support saya. Sekarang dia dalam keadaan itu. Ya. Saya berusaha mensupport semaksimal saya bisa. I know. Oke. Itu posisinya di sini. Karena dia saudara kita kan, dan kita dari nol. Kita diundang, aku inget banget di saat itu aku diundang, kita berdua jalan. Dia tuh pertama kalinya tampil salah satu band yang terbesar bukan di Bali tapi di Indonesia lah. Mungkin dia salah satu besar. Dia itu pertama kalinya dia masuk TVRI. TVRI ya, kan kita datang ya. Dia nelpon gua, Tap lu datang ya? Iya. Pokoknya gampang lah. Abis aku jackpot, hancur zaman hari itu sampai aku kita gonceng berdua. Iya. Masih. Aku ingat momen itu lah. Nggak bisa jackpot. Aku ingat momen. Jackpot. Habis hancur. Itu pertama kali mereka loh. Ya. Itu pertama kalinya sosok band itu masuk dalam kancah nasional. Kerennya.
Wih banyak ya kenangannya. Ini nostalgia. Ini makin asik nih. Om, boleh dong? Lanjut nih, ini kosong nih. Ini kosong nih. Makasih Om. Makasih Om. Oktav, ini produser ini. Kita suruh nggak bisa saya malu ini gitu kan ya. Makasih Om. Penuhin. Maaf Om. Kami nih anak-anak pemulung Om. Ih, Dipenuhin. oke dipenuhin. Kamu juga. Iya. Maksudnya dipenuhi saja permintaannya, Oke. bukan gelasnya. Itu bahasa yang bagus ya. Wih, seru nih. Nyalain dulu rokokmu, baru kita ngobrol. Halo. Ngeri aku. Masih SD. Masih lagi masih Aduh. sini hijau nih hijau. Aduh, Mas Beki. Aduh. Inilah pokoknya. Love lah. Keren Om. Terus mau lanjut contekan apa kita ngomong bebas? Contekan, kalau aku udah bahas ini, contekan tuh udah sebenarnya sini hanya acting Om. Ya udah tutup aja balik handphone mau kamu berani. Ini aku udah luar kepala sih. Ya udah balik. Enggak. Oh, kan nggak berani dia. Nggak berani dia. Suruh balik handphone nggak berani dia. Artinya belum di luar kepala. Karena emang benar-benar di luar, makanya nggak ingat. Saya sama dia ada sebuah bar kecil di Jalan Legian bernama Espresso Bar. Itu bar kecil sekali. Ini cerita aib nih. Santai. Saya gitar, saya vokal, saya rhythm. Oktav. Kalau itu nggak. Diam. Aku cut yang itu. No. Itu nggak menarik. Yang menarik aku Nah, cerita. saya mau cerita dulu. Aku dong. cerita yang paling menarik adalah suatu hari kita bermain di satu bar dan saat itu aku datangnya terlambat. Dia marahnya sampai di sini. Dilempar aku rokok. Cetak kena aku. Wih. Aku udah emosi. Bang tuh Raja Maling tak cari Betul. deh. Mau apa? Ini serius nih. Iya, I'm always good. Artinya gini, kalau kamu bekerja, kamu Tapi profesional. kan itu kan aku kejebak sama traffic jam, bro. Itu urusan kita masa lalu lah. Kalau mau lanjut duel sekarang juga nggak apa-apa. Jadi gini, saya vokal, rhythm, oktav, bass, ada Mbong. Dia sempat naik di mana ya? Bali apa namanya? Bali ska. Nah, itu sekarang. Gak jelas tuh band tuh apa tuh. Kemudian ada- Ini aja lu jadi pemain drum itu gak cocok lu. Nah, ada band lawas namanya Rhythm Voice, gitarisnya Yanik. Nah, kita kehilangan satu orang, Yanik Ya, almarhum. Ya, Yanik almarhum. Almarhum dan aku sangat. Wih. Keren ya, keren. Ya. Nah, yang pengen saya cerita tentang Espresso adalah bagaimana kita dulu. Zaman itu semua band, listen to me. Oke. Semua band membawakan lagu mirip dengan aslinya. Ya. Kita Kami. ketawain. Asli kita ketawain mereka. Kita ketawain. Kalau Kita- gue main apa namanya istilahnya main copy paste zaman gue SD men. Jadi kita bawa lagu A, 5 menit lagi break. Gini aja deh. Kayaknya merhatiin nih. Belum ya. Masih 5 menit. Masih 5 menit Jadi banget. hari ini kita main lagu A dengan cara seperti ini. Berikutnya kita main dengan cara yang entah kita sendiri tidak mengerti dan selalu dengan pola yang berbeda. Karena Itu jurus sebenarnya pola jamming ya, pola Jurus jamming. mabok Pola jamming. jangan diikuti, melanggar hak asasi itu. Kamu sisi negatifnya kan, kalau aku kan sisi positifnya. Oh Wigo, Punyanya siapa namanya? Mas Beki Ulang sekali lagi. itu asalnya dari Jombang dan beliau punya pesantren dan saya sangat respect, menghargai, menghormati dan salah satu inspirasi buat saya. Kamu menyebut Jombang itu pun kamu sudah salah sebenarnya. Karena Jombang itu ada huruf N di depannya. Jombang. Please lah. Saya ditanya dulu, kamu kuliah di mana gitu kan ya. Saya di Bandung. Oke. Oh, kamu di kuliah di mana? Saya di ITM. Terus semua nanya,
ITM. Apa itu? Institut Teknologi Bandung. Ya masih bawa logat Jawa gitu, jadi Institut Teknologi Jadi gini, Bandung. Aku pernah ditanya, ini masih ini anakku sendiri. Balik lagi, kamu nggak perhatian, biasanya kamu nanya, Perhatiin. Ngomong dong, kebalik. Perhatian kan jamak, perhatiin kan pribadi. Kebalik. Diulang dong. Iya. Perhatian. Jangan kebalik. Itu baru aku tahu dia perhatian banget sama aku. Anakku nih nanya nih. Kamu tadi kan ngebahas lagu itu tuh, Bandung Lautan Api. Dia nanya sama aku. Ya, kok lagu Halo Halo Bandung tuh udah menjadi Lautan Api, ngapain direbut kembali? Ampun, aku nggak bisa jawab. Tapi nggak usah dibahas lah masalah itu. Karena dia nggak tahu judul lagu perjuangan berjudul Lapendu. Kamu harus tahu. Nih kalau Bandung Lautan Api, Halo Halo Bandung, ada lagu perjuangan berjudul Lapendu. Apa itu? Akulah pendukungmu, itu Lapendu judulnya gitu. Lapendu. Ya Lapendu. Bisa aku lagi kata B dia depannya bisa ini. Jadi podcast apa sih? Saya pernah diundang nyanyi, terus saya bilang, saking jengkelnya saya bilang, please, saya artis dari Jakarta dan saya akan bawa lagu kayak Jakarta yang kalian nggak ngerti itu, jadi saya bawa lagu berjudul Yoi. Kalau kamu ngerti, kamu bawa nyanyi bareng-bareng sama aku. Terus saya bilang, yo ibungan sandal selayu layu nemi gitu. Jadi di sini teman-teman di sini udah nggak terima sama saya. Jadi jengkel banget dia. Dia jengkel banget. Dia menyesal. Yeah. Sekali lagi menyesal. Kalau saya boleh menyesal. Ya. bunuh diri aja. Habis. Kalau bunuh diri pun ada etikanya, bro. Saya sebagai event organizer, saya akan memilihkan apakah menggunakan tali, menggunakan pisau. Dan saya akan mengukur biaya yang kamu gunakan dan waktu meninggal yang kamu akan tempuh, gitu kan. Jadi saya akan mengukur semuanya. Saya akan beri waktu 1 bulan dan saya presentasi. Lalu kamu memilih sebagai klien saya, kamu bayar, baru kita tentukan gitu. Ada ini kalau ngomong itu aduh ampun, kok bisa-bisanya orang ini dia ngedirect film bagaimana bunuh diri secara benar. Efisien sesuai orang beda-beda, bro. Kalau orang asma itu bunuh dirinya dengan gini, dia nggak ketemu, dia lama dia. Kalau Runo cari, dia asma, kasih aja baygon sambil nyanyi itu bahasa apa? itu benar film terjadi dan menang film itu kan, menanglah di dunia dan. Nah, saya event organizer, saya harus organize everything seperti dia. Aku boleh cerita sedikit om? Boleh lah, pasti. Mary, sekarang dia mau cerita, jadi waktunya kita kasih buat beliau. Saya pipis aja ya. Enak ya. Ada salah satu. Aku senang banget kalau pecalang ngobrol tuh. Aku senang banget ngobrol pecalang. jadi ada salah seorang sahabat kita lah ya, dekat lah sama kita guys. Dia punya konflik. Tiba-tiba, aku mau bunuh diri aja. Dia bilang, tahan dulu, tahan, stop. Kenapa? Sabar dulu. Dia ambil kamera, yuk, camera, action. Ini jahat banget tuh, jahat. Kalau kejadian gitu. Tersangka yang bener nih mau bunuh diri. Batal. Jadi. Karena saya
suatu hari bersahabat dengan seorang sutradara hebat di Bali gitu ya, dan bernama Erik EST gitu ya. Wih, sebut inisial ya. Sebut saya nggak tipikal orang yang nyebut sahabat saya nusuk dari belakang. Listen, saya nggak tipikal orang yang nyebut sahabat saya nusuk saya dari belakang. Nggak, saya nyebut nama aja. Sahabat saya Erik EST gitu kan ya. Dia sutradara keren banget gitu kan. Dia tuh kalau udah menjahatin orang, karena dia memahami senjata dia adalah kamera. Orang itu grogi sama kamera. Dia pengecut, men. Dia pengecut. Dia cuman bisanya action, cut. Abis itu ketika di-cut 21 kali, orang itu mentalnya down. Nah, baru dia siksa orang itu. Itu tipikal orang sutradara. Woi, ngomong siapa nih? Enggak, aku tidak menyebut sahabat menusuk dari belakang. Enggak, menyebut nama Erik EST gitu ya. Nah, ini artinya men. Nah. Kalian harus mengetahui apa senjata yang kalian punya, apa kemampuan kalian, gunakan maksimum. Seperti Erik EST, seperti Octave juga. Kemampuannya apa maksimum sehingga bisa berlaku menjadi berguna buat banyak orang, itu dong. Boleh gue cerita sesuatu? Boleh. Kisah beneran. Oh, mabok. Kalau aku kan pemalu. Beneran. Dia udah mau nangis. Beneran. Aku dalam hati aku bangsat. Gak bisa ngomong apa. Ini kita buat sesuatu karya ya. Ini orang disuruh mati semua sama dia. Kan panas-panas men, suruh tiduran gini. Wah, cepat! baru 5 langkah. Langsung gini. Semuanya pada 1.400 orang disuruh mati sama dia. Iya. Gimana? Kamu pernah Tapi nggak? dengan sambanya. Kamu pernah nggak punya sahabat yang tiba-tiba menjadi sang yang Suratmo itu menentukan orang mati? Kamu mati semua gitu kan? Bener kan? Iya bener. Siapa? Erik EST. Bukan sahabat-sahabat tanda kutip yang kita sebut namanya belakang, enggak. Atau sebut saja dengan bunga, enggak. Kita belak-belakan aja. Siapa yang nyuruh kamu gitu? Erik EST juga kan? Kalau aku kan orang behind the screen. Tapi namanya siapa? Erik EST? Iya. Ya, Erik EST gitu. Santai lah ramen. Akhirnya tujuannya lebih ke apa yang kalian punya, kalian hebat. Wih, ini kacau nih, kacau. Full in that. Wih, ada. Pak Kalapas. Dia nanya aku kenapa di luar gitu nggak? Dia nanya kenapa aku di luar gitu. Pak, aku lagi buat podcast Pak, sabar Pak. Nah, nggak tahu saya lihat dia kepo masih dia. All good lah. Oke, kamu punya keremekan, lanjutin aja deh. Nah, aku minggu lalu lihat Mois ditanyain, jawab. Aku nggak digituin. Terus kamu pilih kasih hari ini. Artinya kamu mengintimidasi seorang Morris dong. Kamu nggak intimidasi saya. Enggak. Morris itu Peace. Peace love and gaul. Gelasnya bocor. Oke. Ini kayaknya panjang nih podcastnya panjang. Dibagi berapa? Kayak zaman radio dulu tuh loh. Butir-butir pasir di laut, episode ke-387 gitu kan yang kita kabarkan dengan itu. Ngomong kayak gitu kelihatan loh umurnya jelas lah. Kumisku udah putih, saya nggak menutupi apa-apa. Kamu aja yang pura-pura enggak gitu kan, kamu aja. Aku mau ngomong apa nih, disikat semua sama dia. Oke lah, Om, mainan mau nggak Om? Saya pengen mainan abis pertanyaan ini. Apa tuh? Saya pertama datang ke sini, datang diundang acara BOM, tapi saya nggak ngerti tentang acara ngeling sama minor tuh apa sih sebenarnya? Aduh, kalau ngeling tuh jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Kalau minor? Gini. Nah, kalau minor apa? Ntar lu, aku jelasin minor. Aku boleh nggak main di minor? Boleh. Tapi aku kuncinya mayor.
A mayor, B mayor, C mayor. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Berarti harus minor. Minor. A minor, B minor, C minor, D minor, dan G minor, C minor, G minor. Harus minor semua. Lupa lagi. Iya. Iya. Nggak boleh. Iya. Kalau ngeling itu awalnya itu adalah ngelau keliling. Ngelau ya. Iya. Si lama ngelau. Ngelau itu jadi kita kan di Bali. Di Bali itu kan Tradisi. tradisi ngelau. Jadi kita ngelau keliling, kita ngalihnya beraya di sana dengan ngelau ini kita vibrasi kita, omongan apa, percakapan kita, vibrasi kita semuanya itu jadi satu frekuensi. Kadang-kadang ngelau. Banyak obrolan. Begitu kita Masuk, ya gitu. begitu kita ngeluarin ngelau keliling, kita dihajar. Nah, Bomberman, Bomberwati, kenapa ngelau keliling? Kenapa dia tidak tiba-tiba berhubungan dengan ngelawyer club Indonesia gitu kan? Ngelau juga ada ngelau. Enggak terlalu berat Om. Oh enggak? Takut saya Om. Oh enggak tahu. Takut jujur takut. Jadi ngelau itu kita kayak gitulah awalnya kan, kita having fun. Aslinya kita hanya having fun, sukaria, mau kita apa segala macam. Tapi setelah kita pikir beberapa episode itu ternyata kurang bagus untuk feedback itu. Kurang bagus. Geser ke minor. Enggak. Oh, enggak Akhirnya kita ganti namanya ngeling itu. Ngeling kenapa kita pakai NK link ya? Link itu jaringan. Ya. Jaringan itu karena dari Jagir sendiri advertising itu Ya, betul. adalah Hebat. mereka perlu namanya jaringan, apapun jaringan itu, yang penting bisa kita sama-sama hidup, sama-sama bisa membuat karya, kreasi dan tetek bengek itu, jadilah nge-explore Nge-explore keliling. Nge-explore. Bukan nge-ekspor ya? Bukan. Berarti aku diekspor juga. Nge-explore keliling. Dari nge-explore keliling itu jalan, ketemulah setelah itu jedak, baru keluarlah ini namanya Bob, namanya Minor. Kalau minor itu manggung. Minor itu kita lebih ke... Aku nggak ngerti ini, makanya nanya. Oke, minor itu lebih ke gini Om. Jadi kita tahu lah zaman pandemi ini Ya. Maksudnya dia formasinya formasi manggung atau live live. tapi dibungkus sama virtual lah. Ya. Online ya. Seperti itu. Kalau saya tadi lihat ada Mbak Ika datang juga. Mbak Ika mau launching di sini atau gimana? Mbak Ika siapa nama panggungnya? Kamu lupa? Ika Kamu nggak keren. Wulandari. Ika Wulandari. Iya. Jadi beliau tidak mau dipanggil Mbak Ika, tidak mau dipanggil Wulan, tapi dipanggil Dari. Kalau anak-anak sekarang tuh dipanggilnya namanya depan. Iya. Jadi Mbak Ika tuh, hai Ik, gitu kan. Mbak, Tapi keren loh depan Harry. Kan keren juga. hah? Harry gitu. Kok Ri? Kan Dari. Enggak, angkatan kita manggil nama belakang. Angkatan sekarang manggil nama depan. Aku Jadi misalnya Oktav, hai Ok, gitu. nggak Taf gitu. Nah, kita nggak lama. Nah, kita gini. Generasinya baru nih. Generasi baru. Anak zaman dulu manggilnya belakang. Erik manggil Erik. Ya kan? Nggak mungkin. Anak sekarang nggak. Nggak mungkin. Anak saya namanya Fabio. Teman-temannya manggil Fab. Fab. Anak kedua Natalia, hai Nat gitu. Hai. Terus saya bertemu dengan seorang seniman bernama Satya Cipta. Ya. Terus saya bingung. Bingung saya. Iya. Hai Sat. Saya udah kayak akun yang itu jadinya Iya, toh. kan? Akun Iya. itu, Iya. akun itu gitu. Iya. Sat gitu. Hai Sat gitu kan ya jadi enak. Terus panggil Mbak Ika, hai Ik gitu dong. Gitu manggilnya. Tapi keren lah kalau dipanggil kayak orang-orang Belanda. Hai Ik gitu kan. Kayak orang Belanda. Belanda, hai Ik. Aik gitu. Kalau manggil Mois, mau. Kalau namanya Konika, Kon. Ini kacau. Oh, Tapi canda lah. ya. Tan durasi udah berapa lama nih? Langsung lah. Aku nggak
percuma aku buat capek-capek aku berpikir main tanya Sudah jawab. lah. Nggak perlu ya? Kalau sekarang udah 45 dan terakhir, pasti pertanyaannya adalah kata-kata terakhir. Enggak. Oh belum? Belum. Kata-kata terakhir. Mati dong. Tahu namanya ngelunjak. Iya. Nah. Saya begitu sahabatnya sama seorang Octave dan beginilah saya menghormati seorang Octave dan kata-kata tadi 3, 2, 1 action itu menurut saya action adalah bullshit karena action adalah berakting. Iya. Saya tidak, saya apa adanya dengan Octave dan Apa bicara adanya, apa adanya. Apa ada apanya? Bukan gini lah, saya coba kata-katanya susah. Coba saya kipirkan dulu, saya berkipir dulu ya. Iya. Setelah itu baru saya selikidi, gitu ya. Selikidi dulu. Udah kacau. Jadi memang menyesal dia mengundang saya. Oh enggak lah, saya sangat-sangat bangga dan sangat ya oke lah. Cheers untuk semua. Terus untuk semua, I love you my brother. Ya, I love you too. Untuk semua musisi Bali, Itu kan dirimu keren. musisi. Nah. Itu kan musisi dirimu. Kamu merasa dirimu musisi. Kalau aku enggak. Nah, saya penyanyi bro. Ah, Dulu. Iya. Sekarang penyonyo. Kalau Sejak menikah saya penyonyo. Kalau saya tidak pernah membilang saya musisi. Karena saya bukan seorang musisi. Saya ini musisa. Musisa. apa- Musisi yang sisa-sisa. Enggak, dia adalah komposer dan arranger terhebat yang pernah ada di Bali, ini salah satunya dia. He is. Hoax itu kepanjangannya he is. O-nya Octave, A-nya Anu, X-nya ya begitulah. Jadi dia bilang hoax ya. He is O Octave A Anu X begitulah. Om, ini kan nama acaranya bom. Mom, oke. Kalau definisi kata bom, begitu mau ikut dengan bom. Bajingan Octave brengsek. Gitu. Ayo lawan, apa lagi? Oke. Head to head, Sedikit lah. Oh, boleh dong, ayo. Sedikit serius ya, dikit ya. Oke, boleh. Sedikit ya. Motivasi untuk para generasi milenial zaman now. Sosok amigo loh. Ya, anak-anak zaman now begini. Dunia kita sudah mulai berubah. Saya, Octave, dan teman-teman lain generasi saya mengalami bagaimana analog menjadi digital. Oke. Dan kalian sekarang ada di dunia digital. Yes. Digital That's itu right. artinya adalah sebuah perpustakaan terbuka. Kalau dulu perpustakaan itu tertutup, Yes. sekarang perpustakaan terbuka. Kalian bisa menaruh karya kalian atau buku karya berupa buku, lagu, video klip atau dalam perpustakaan maha besar dunia ini. Yes. Pertanyaannya bagaimana cara kalian mempromosikan bahwa kalian ada di maha perpustakaan itu? Itu PR. Karena kalian ada di dunia digital. Oke. Hanya kalian yang paham, kalian hebat dan kalian mampu melakukannya. Wah. Dan Yes. Kacau. yes. Oh, mainan lo. Hah? Mainan lu. Mainan apa? Ayo, aku nggak pernah Cepet ya, takut. tanya. Aku nggak pernah takut. Ya, tanya jawab cepet ya. Cepet ya. Aku cuma takut sama satu aja. Cepet ya. Dua. Satu istri, kedua kalau dicari istri takut. Yang kedua dicari KPK, takut aku gitu kan ya. Wih, bahaya. Iya, karena aku Ba, ditransfernya sama kamu transfer kan takut aku. Bahaya. Cepet ya. Ayo. Cepet ya. Olahragawan sama olahragawan favorit. Susi Susanti, oh, Olahragawannya? Rudi Hartono. Berarti- Badminton. Oh, Kamu tahu bad is buruk. Iya. Min dingin. Ton itu berat. Anton. Ton itu berat. Kalau kilogram ringan. Film favorit? Film favorit Kung Fu Hustle until now. Sampai sekarang saya nonton Kung Fu Hustle berulang-ulang. Oh, ayo. Aktor dan aktris favorit? Aktor siapa Dalam negeri namanya? dan luar negeri? Dalam negeri. Dalam luar negeri? Dalam negeri Dono Kasino Indro beres. Oke, luar Tapi bahasa Gianyarnya lain. Danau Kasino Indro. Luar negeri?
Luar negeri Keanu Reeves. Aktrisnya? Kalau aktrisnya, kalau perempuan, saya suka Ayu Laksmi. Keren dia. Ayu. Serius nih. I love you, Bayu. Serius nih. Bayu harus datang ke sini, Bayu. Kau kakakku, kau inspirasiku, kau. Jangan mau. Mau. Ini adeknya. Iya. Band luar favorit. Band luar favorit saya sampai hari ini masih The Doors. Kita Karena kalau tanpa The Doors saya nggak bisa keluar. tahu The Doors? The Doors tahu kan? Ya, Siapa vokalisnya? Jim Morrison lah. Gitarisnya Dia namanya, siapa namanya? kayak Gruger. Ya. Nah, itu Mancarek ya. Memang Sarek Ya. di Wadis. Tahu The Doors itu siapa? Kamu. Kan salah. Dia nanyanya kayak gitu kan. Awan aja. The Doors itu sebelum jadi vokalis tahu siapa dia? Dia adalah pemulung. Bukan sastrawan. Enggak. Oh, bukan juga. Aku salah lagi. Salah. Belum. Gua berarti bohong nih favorit. Favorit. Di Morrison tahu siapa dia? Jim. Nggak tahu gue nyerah. Oke, kita kasih tahu ya. Kasih. Jim Morrison itu sebelum menjadi vokalis dia tuh sutradara. Ya. Benar. Sutradara film Porno. Dia dapat job pertama dari Madame yang kaya. Itu the queen of prostitusinya dunia. Ya. Job pertama. Ingat. Sekarang. Job pertama sebelum dia jadi masuk ke The Doors itu dia ngedirect namanya film porno tapi gagal. Barulah dia frustasi, mengenal obat-obatan dan drugs segala macam, baru kenal namanya The Doors. The Doors. Ini namanya literasi, my brother. This is literasi namanya. Ya, pecalang. This is literasi. Mancis. Iya, mana kayak tapi dia jadi queen of the prostitution. Nah, ini kamera belok sana. Oke. Tempat favorit? Tempat favorit saya Sanur. Kenapa Sanur? I've been to everywhere around the world. Tidak ada yang punya tempat selengkap Sanur. Matahari terbit terbaik, pasir putih terbaik, kultur terbaik, sahabat-sahabat terbaik, dan historical terbaik ada di Sanur. Sanur itu berada di Pulau Bali, bukan di pulau yang lain. Suasana favorit? Suasana favorit saya adalah saya duduk sendiri, minum, dan saya memutar lagu-lagu yang saya rindukan. Keren. Warna favorit? Warna favorit? Warna, sebenarnya saya menyukai warna biru. Seperti yang saya pakai sekarang. Itu ada filosofinya. Karena biru adalah langit, begitu juga laut. Karena laut, air mencitrakan warna langit itu sendiri. Figur dan tokoh favorit? Nah, kalau tokoh favorit di Bali, saya sebenarnya ingin menyebut Jering. Saya ingin menyebut Robby Navicula. Saya ingin menyebut Erik EST. Saya ingin menyebut Krishna Purpa. Saya ingin menyebut banyak sekali. Tapi boleh nggak? Lolot? Saya ingin menyebut Lolot ya. Tapi boleh nggak saya jujur? Ya, oke. Figur dan tokoh favorit nih? Ya, Siapa? di Bali ya. Di Bali? Saya ulang Indonesia, ya. dan luar negeri? Di Bali aja. Di Nggak Bali. usah jauh-jauh. Di Bali. Saya ingin sekali menyebut Jering karena sahabat yang hebat. Orang hebat mendukung hebat. Saya ingin menyebut nama Robby Navicula. Ayo, oke. Saya ingin menyebut nama Dadang. Saya ingin menyebut nama Erik EST. Iya. Saya ingin menyebut Krishna Purpa dari Kis atau di Ubud. Saya ingin menyebut Anak Agung Raga Sidan. Saya ingin sekali. Tapi boleh nggak saya menyebut bahwa saya sebenarnya sangat mengidolakan seorang Octave Sicilia. Karena, listen to me. Narsis. Listen to me. Enggak.
kalian ada di luar, kalian bisa berkarya seenak perut, seenak waktunya kalian. Tapi Octave memberi contoh, dia berada di sana kemarin dan dia mampu menghasilkan mahakarya. Kita ini kena tempeleng semua, habis tempeleng. Ada lagu itu. Please. Artinya you shut up. Kan saya ngomong nggak ada oktav, jadi saya bebas dong gitu ya. Jadi seniman idola saya adalah orang-orang yang mengalami masa terburuknya dan di masa terburuknya mampu berkarya. Terserah urusanmu. Dan di masa terburuknya menginspirasi orang lain. Bukan di masa orang mengalami kehappyannya mereka dan menghasilkan karya. Saya mabuk, saya akui. Tapi ini kata-kata kejujuran saya. Bukan karena saya diundang sama dia. Atau kata dia saya ganti dengan beliau. Ngeri kali. Ngerinya ngeri banjir ya. Kita mau break lagi nih? Enggak, lanjut ya. Masih panjang. Apalagi pertanyaanmu? Sorry. Aku cinta. Enggak, itu bohong nih, Pak. Saya sebenarnya hanya cinta. Itu action kan katanya action. Jadi pura-pura gitu kan. Padahal sebenarnya saya respect gitu. Kendaraan atau otomotif favorit? Otomotif favorit saya adalah Volkswagen. Dan sampai hari ini saya masih pakai mobil Volkswagen. Kalau motor Norton. Norton. Ngomong VW. Zaman itu aku punya VW dan aku desa banget. Kalau bicara VW kan kamu nggak ngerti. VW Safari kan? Iya. Kan dia nggak tahu tebak-tebakan yang zaman itu. Saya bilang tebak-tebakan, sebutkan 10 mobil dengan nama W belakangnya. Dia nggak bisa. Dia hanya bisa bilang VW. Habis itu BMW. Dua doang. Saya gini, Oke, VW, BMW, Toyota W, Mazda W, Nissan W. Itu zaman dulu, itu joke bapak-bapak namanya. tapi beneran. Anjir. Aku punya VW. Gimana caranya nih? Ya. Ingat ya, Safari itu kan? Iya kan, begitu. Kok dia begini? Ya, gearnya berbeda, VW. Oke. Sampai kita di dalam sebuah pantai. Tadi ingat nggak pemirsa, dia nyuruh nanya jawab cepat, pertanyaan cepat. Dia lambat banget kan, dia mabok. Terus kita ngikutin acara ini gitu. Kita dengerin acara ini nggak perlu lah, nggak penting. Dia nyesal kok ini. Ikan nih. Nah, lanjut aja. Ini mau ganti apa? Udah 30 kan dia mau stop nih. Oh, nggak apa-apa ya. Kalau mau stop yang penting jangan ganti kelamin lah. Bukan bahaya kalau ganti kelamin. Ganti kelamin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu tahap pertama. Kalau saya main biliar, Pak Erik. Ini bolanya di luar. Nah, taruhannya apa? Sudahlah, kita taruhannya ganti agama aja gitu kan. Aduh, bagus kan. Biasanya kita main biliar bolanya masuk, sticknya di luar. Ini kita main biliar, sticknya masuk, bolanya di luar. Itu bahaya itu. Kalau saya taruhannya beda, Pak Utama. 5 menit. Aduh. Udahlah, selesai lah, capek lah. Apa ada lagi nggak? Aduh, Mas. Kamu jangan 3, 2, 1 apa adanya. Dalam sejarah hidup sinematografi. Listen to me. Dalam sejarah hidup sinematografi. Baru kali ini. 1, 2, 3 action. Dan baru hari ini tanggal 18. 3, 2, 1 apa adanya. Cerdas ya. Kenapa saya menghormati dia luar biasa ya? Bener. Bangsat aku amatin bangsat banget sama dia. Serius, bangsat banget. Saya suka sama dia enggak? Ribut sering gitu kan? Sering. Berkelahi. Aku
Saya menghormati beliau. Nah, saya nyebut nama Erik lagi. Ya, saya menghormati beliau. Iya. Rick, thank you ya. Ya mulai bro. Ape, mulai jiwa terserah aja ke bangsat anak-anak ini loh. 3, 2, 1 bilang gitu. 3, 2, 1 apa adanya. I love you. Ini pertama dalam sejarah sinematografi. Bagaimana seorang sutradara bilang 1, 2, 3 action, dia enggak. Erik EST bilang 1, 2, 3 apa adanya. Praise the Lord. Kita doakan Om Erik EST yang terbaik buat dia karena memang hebat banget lah. Lahirlah kata baru ya. Aduh, Hah? Lahir kata baru. lahirlah kata baru katanya. Hah? Lahirlah kata baru. Lanjut. Kamu pikir itu lahir kata baru? Enggak, itu atas kecerdasannya beliau Enggak, itu yang dia pendam. Aku demennya bertungkasan. itu namanya Nah. ketika. Nah, itu bukan spontanitas seorang Erik, bukan. Erik sangat paham. Udah lama dibedah. Cuman Boleh aku next? tanya Pak Erik dulu, bosmu tanya dulu. Pas sebenarnya boleh aku next? Agak bercanda. Welcome back to Bom. Enggak, gue kasih pintu lah. Norak liang. Norak. Ya udah itu balik ke Bom aja gitu ngobrol-ngobrol. Bimbing banget. Aku salah mulu ya. Jadi gitu salah ngomong ini. Tapi satu-satunya orang ini di kayaknya di Indonesia ini kalau tanya bagaimana kabarnya, Mas? Gua nggak baik-baik aja. Bangsat sebenarnya. Anjir orang itu. Kita juga Mas Bim, love you. nanya dia Min baik aja apa enggak gitu kan nanya gitu juga biar nyambung frekuensinya. Omigo, Mau nanya apa? next. Buku favorit. Hah? Buku favorit. Aku jawab straight to the point, Celestine Prophecy. Waduh. Ini siapapun kalian yang nonton acara ini cari namanya buku berjudul Celestine Prophecy. Langsung pada browsing Ya. pada browsing. Celestine Prophecy ini ada dalam banyak bahasa termasuk Indonesia. Oke. Dia akan memandu hidup kamu pelan-pelan dan memahami kamu menjalani hidup kamu pelan-pelan. Oke. It's called once again Celestine Prophecy. Hobi selain musik. Hobi selain musik. Selain musik, kalau aku tahu Omigo tuh pemusik. Nggak kaget kan apa? Hobiku itu berantem sama dia. Ya. I'm quite cool, right? Oke. What next? Style and fashion favorit. Hah? Style or fashion favorit. Style? Or fashion favorit. Oh, Berapa dibayar tuh? ini Hah? Dalamnya. Oke. saya tidak di-endorse oleh Suicide Glam. Tidak. Tidak di-endorse. Tapi saya Catat ya. Nah, tapi saya sangat bangga Oke. menggunakan ini. Oke. Dan Next. Besok gimana nyampe? next, aku jawab apa? Kalau next, Sutradara favorit? sutradara favorit. Aku harus ngomong nih lagi. Kamu tahu siapa? Erik EST dari EST Movie, please. Kamu nggak tahu siapa dia? EST Movie orang yang dari nol hidup sampai keliling dunia karena karyanya. Kamu tahu EST Movie dan beres. Oke. Kalau nyebut sutradara yang itu kan nggak perlu karena saya senangnya sama Dian Sastronya saja, bukan sama sutradaranya. Siapa? Kamu ribut nih, kamu ribut sama Siapa? Nah, sudah. Dian Sastrowardoyo. Dan clear. Aku suka sama Dian Sastrowardoyo, tapi nggak suka sama sutradaranya. Aku sutradara favorit. Mbak Dian. Pertanyaan berikutnya lah. Kita Ayo. ditolak. Kamu ditolak bro? Iyo. Kalau aku pacar lama.
Nggak apa-apa, CLBK namanya, Cinta Lama Bersemi Kembali. Tapi Kak aku udah enggak. Aku CKBL namanya. Apa tuh? Cinta Kita Bersemi Lagi. Kisah dia. Mau bisa ini dia. Oke, next ya. Oke. Quick nih. Mbak, Ika ini masih ada nggak isinya? Gimana caranya? Ya itu habis atau ada? Ada. Saya nggak tahu. Dikit lah. Diremas aja. Jangan dong, kalau diremes tuh aku. Gitu. Woi, kode. Bahaya. Kode ini ngeri. Anak dua saya lagi. Anak dua udah. Anak dua. Aduh, bahaya bahaya. Saya diremes dulu baru keluar. Itu jelas yang terbaik itu. Ayo Nenek. Ayo, terakhirmu, apa pertanyaan terakhirmu? Iya, bukan masih banyak Oh, nih. iya. Masih banyak nih. Make it fast. Sengaja aku bikin Kamu nanyanya pengen cepet, kamu yang lama. binatang favorit. Hah? Binatang favorit. Gajah. Kenapa gajah? Karena besar, kupingnya besar. Paling kecil. Ntar dulu. Bohong. Aku percaya. Ini bohong ini. Ini hebatnya sahabat. Hanya sahabat yang tahu ketika saya bohong. Bohong. Nggak Dia nggak mungkin. benar-benar. Gajah. Biar Ya. cepat aja. Emang tulus. Dia benar. Dia benar. Sekarang saya mengakui saya salah, saya bohong. Bohong. Macan. Apa? Karena macan adalah diri saya. Enggak percaya aku. Saya adalah Enggak, aku potong langsung. Binatang favoritnya Om Igo adalah anjing. Karena dari anjing itulah Om Igo dapat kenang-kenangan. namanya Blado. Bukan itu aja, bukan itu aja. Beliau dapat hadiah istimewa 1 tahun tidak boleh meninggalkan kota. Iya ya. Itu bersama Masuk itu lagi. itu binatang favorit. Ya, tapi jangan Sampai pertanyaannya lucu loh. Kenapa nggak boleh diganti sama kucing? Kenapa? Kucing. Bohong kan? Bohong berarti bohong. Next. Iya, oke, next. Nah, binatang favorit saya adalah macan. Binatang pendamping saya adalah anjing. Setuju. Oke. Anjing tuh aduh lovely loh. Igo Blado. Blado itu berasal Brado, dari I love him. dia adalah sahabat. I love him. saya. Dia gigit aku tapi tidak pernah gigit aku bener loh. Ya, Biar aku tarik mau dia tarik. Nah, Brado. sebagai presenter dia nggak menjelaskan siapa Blado, saya yang jelasin. Digigit itu kan. Anjing saya hitam legam, anjing cicing kacang gitu ya. Anjing Bali gitu ya. Peanut dog hitam seutuhnya termasuk mata dan lidahnya total hitam. Dia bernama Blado, singkatan dari Black Dog. Dan Blado, kemudian ya. menjadi nama saya. Igo siapa? Igo Blado. Ada satu favorit aku juga selain Blado. Sancai. Bukan. Makau. Udah lah. Oh, itu keren. Kita nggak usah bahas Makau lah. Kalau sutradaranya kita bahas Makau itu. Tadi dulu. Iya. Kalau dia udah bilang gini tuh, hati tuh longso. Ya. Nggak mungkin bilang ya sama dia tuh. Nggak mungkin bilang nggak sama Makau tuh. Makau itu manusia man. Wih, keren dia man. Ya, pertanyaanmu, kamu bilangnya cepat gitu, tapi lambat. You die with me. Maksud. Songwriter favorit. Kalau songwriter favorit saya adalah penulis lagunya Sublime. Oh iya. Ya, dia orang yang paling eksplor yang pernah saya lihat. Oke. Di luar Bob Dylan ya. Kalau Bob Dylan enggak lah, saya nggak mampu. Oke, Saya oke. Kalau Bob Dylan saya nyebut sesuhunan Iya, dan iya. enggak lah. Saya nyebut penulisnya Sublime. Kalau saya nyebut penulis lagu favorit Bob Dylan, Tapi please tapi lah, semua tadi orang. tadi apa? Band luar favoritnya? Lupa deh kan. The The Doors kan Morrison.
Tapi Kan dia marah kan, mulai marah. kan, Ya nggak apa-apa. juga. tapi di saat aku bilang songwriter favorit, Sublime fix. Saya nggak akan terganggu dengan The Doors. Nggak, saya nggak terganggu. permainan masa kecil favorit. Ayo. Boleh nggak jujur? Boleh? Raga demen dia main dengkleng, Bu. Kan dengkleng itu lebih banyak dimainkan perempuan kan. Saya senang kali main dengkleng karena aneh menurut saya. Dan aneh gitu ya. Ketika dia berubah polanya itu saya harus melakukannya. Dan masa kecil saya ya setipan pakai lempeni gitu, I do that. Tapi challenge-nya berbeda dengan dengkleng. Wait a minute. Kids zaman now doesn't know about that. Oke, saya bilang aja. Dengkleng. Dengkleng kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesia? Apa dengklengnya, Pak? Dengkleng bahasa Indonesia apa ya? Yang gini loh. Oh, engklek. Yang kita lempar Engklek. Apa sih apa namanya? Engklek. Engklek. Engklek ya? Engklek. Engklek. Ini dengar permainannya engklek. Iya. Otaknya kita yang sengklek gitu kan. Iya. Engklek yang main. Apa orangnya lagi? Pelawak favorit. Hah? Pelawak favorit. Sudah pasti udah kasih nauin tahu gitu udah pasti. Negara favorit. Negara favorit Indonesia bro. Oh. Nah, ada lebih hebat dari itu. RI. Nggak ada. Kamu boleh kemana aja, nggak pernah kamu ngalamin kehebatan Indonesia. Nggak ada. Tokoh fiksi favorit. Tokoh fiksi favorit gitu ya. Duncan MacLeod, karena nama belakang saya MacLeod juga. Oh. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? MacLeod itu Langsung di browsing. MacLeod itu ada di film Highlander. Ya kan? Siapa Ya kan? itu? Nama belakangnya MacLeod. Umurnya sangat panjang, bisa beratus Iya. Itu Highlander lah. Highlander. Nah, dia bisa umurnya berhenti ketika kepalanya dipotong. Oke. Dan saya menyebut diri saya dalam kesombongan sisi lain kalau mabok, saya bilang aku pengen jadi Highlander. Oh. Ingin gitu. Iya. Karena keren. Omigo. Jika Omigo mendapatkan kesempatan kedua, kita percayalah, kita di Bali ya, Reinkarnasi. Nah, jika Omigo terakhir kembali, Omigo mau jadi apa? saya ingin jadi apa? Saya ingin jadi pertapa. Clear. Serius? Clear. Nggak mau jadi yang sekarang? Nggak. Pertapa, konotasi, maksudnya, bukan konotasi. Pertapa seperti gimana? Pertapa itu gini, dia diam, Ular dong? mendoakan untuk orang lain. Oke. Wih, berat ya pertanyaannya ini, jawabannya ini berat. Oke lah, Yang nggak asik itu kamu. Iya. Sebelum kita berpisah lah, Om. Sudah hampir 1,5 jam. Iya nggak masalah. Sebelum kita berpisah, Om. Sosok Igo Blado. Ya. Teguh Setiabudi yang masih beliau. Yes, Teguh Setiabudi. Kasih sedikit motivasi untuk generasi milenial zaman now. Ya. Teman-teman hari ini semestinya kalian lebih bersyukur karena kalian bisa mendapat referensi begitu banyak dibandingkan zaman kita dulu. Kita dulu mau belajar gitar atau apa aja harus nyari video VHS atau Betacam. Iya. Itu berat buat kita. Kalian bisa belajar dengan apapun gitu ya. Sebenarnya saya ingin bicara satu hal. Dengan situasi seperti sekarang, saya menyarankan kalian berada di dua sisi. Kalau kita sekolah hanya satu runutannya. Kalau saya ingin kalian misalnya sekolah di
SMA 1 untuk bergaul. Tapi dengan kalian ngambil YouTube-nya hidup kalian tuh di ranah safe. Itu bagaimana kalian nge-mix dua hidup kamu sekaligus, karena itu tidak terjadi di hidup kita. Bagaimana kamu hidup membangun kemampuan diri, bukan bersosialitas. Saya menolak bersosialitas. Karena dengar saya, karena harus belajar. Kamu belajar di sekolah SMA, belajar di YouTube tentang chef, belajar di YouTube tentang bermain gitar. Tekuni hidup kalian sehingga kalian punya kemampuan 2 atau 3 multi talent sekaligus. Itu tidak terjadi di zaman opa-opa kalian ini. Nah, itu yang harus kalian sadari, kalian syukuri, dan kalian telusuri dan bersungguh-sungguh. Dan apapun yang kalian sungguh-sungguh dengan cinta, itulah yang akan terjadi. Karena kalimat saya adalah, who is Igo Blado? Igo Blado is what I think. Who is you? Bahasanya, men. What is you think? Wow. Close. Terakhir. Ini benar-benar terakhir banget. Kita tahu lah. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi aku mohon kepada sosok Igo Blado, harapan untuk negeri ini. Oh gitu. Gini, bagaimana bersyukurnya kita memiliki seorang presiden seperti Jokowi. Membangun dari yang paling esensi adalah jalur atau jalan atau apa nyebutnya? Mulai maaf saya. Infrastruktur. Wow. Infrastruktur darat, infrastruktur laut. Keren banget dong gitu ya. Sebenarnya kita hanya tinggal berbuat dengan bersungguh-sungguh saja. Oke. Apapun itu, apapun yang kalian lakukan, maksudnya infrastrukturnya sudah dibangun yang paling dasar. Kalau beliau belum melengkapi, jangan salahkan beliau, lengkapi diri Anda sendiri, penuhi diri Anda sendiri dengan ilmu pengetahuan. Kita jadi negara Nusantara paling hebat di antero dunia ini. Sekali lagi dong tepuk tangan dong untuk Om Igo. Thank you Om Igo untuk datang di acara BOM. Thank you very big. I love you. Thank you very big. From the of my heart. Thanks a lot. Dan pasti akan ketemu untuk episode berikutnya, dan cheers. Bye. Banyak basa-basi busuk bele dan bese dan ya telu 2 c. Bye.